Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah menonton video ini. Video ini nggak perlu di-subscribe, apalagi teaser guys, tonton saja. Let's go, enjoy, relax, and stay focused this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat tutor? Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah sekali sahabat tutor, kita ketemu lagi setelah sekian lama yang kita saling berinteraksi, saling berkomunikasi, dan saling sharing, berbagi tentang mata kuliah manajemen ini. Saya sudah banyak mendengar dan melihat bagaimana sahabat tutor menjawab pertanyaan dari diskusi dan mengerjakan tugas-tugas yang sudah disediakan, menjawab semua tugas itu dengan baik sekali sahabat tutor. Bagaimana sahabat tutor memberikan pengalaman yang bersharing kepada kita semua untuk meningkatkan knowledge kita ya. Mengenai tentang bagaimana sih mekanisme manajemen ini di lapangan. Baiklah sahabat tutor, tidak terasa kita sudah di penghujung dari tuton kali ini. Saya harap sahabat tutor dapat mengambil sesuatu pengetahuan, sesuatu yang bisa berguna bagi sahabat tutor di lapangan nanti di tempat sahabat tutor bekerja di tempat masing-masing. Baiklah sahabat tutor, kali ini di pertemuan terakhir ini kita akan membahas tentang entrepreneur ya. Apa itu entrepreneur? Bagaimana seorang entrepreneur itu berkreativitas, berinovasi. Baiklah sahabat tutor, tanpa memperpanjang pembukaan dari saya, marilah kita mulai mata kuliah di akhir season ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah sahabat tutor, di pertemuan terakhir ini adalah pertemuan ke-8, kita akan bahas tentang entrepreneur atau kewirausahaan serta kreativitas dan inovasi dalam organisasi.
Jadi apa itu kewirausahaan sahabat tutor? Mungkin sahabat tutor sudah sering mendengar ya apa itu wirausaha, apa itu entrepreneur. Entrepreneur ini akan lebih jelas apabila dibedakan dengan manajer ya sahabat tutor. Jadi apa sih bedanya entrepreneur sama seorang manajer? Entrepreneur ini mempunyai inisiatif memulai suatu proses produksi. Jadi wirausaha ini adalah orang yang memiliki keberanian untuk melakukan atau menciptakan ya atau menciptakan produk atau lapangan kerja ya, dia menciptakan lapangan kerja, dia menciptakan sebuah produk, dia menjalankan sebuah proses produksi. Itu adalah entrepreneur atau wirausaha. Dia mempunyai keberanian. Sementara seorang manajer itu adalah orang yang menjalankan proses produksi itu. Jadi kalau orang entrepreneur ini memiliki inisiatif untuk memulai atau menciptakan sebuah produk atau menciptakan lapangan kerja, sementara seorang manajer adalah menjalankan. Nah, menjalankan apa yang sudah direncanakan oleh seorang entrepreneur, ya, atau seorang wirausaha. Jadi dia adalah bisa dikatakan kewirausahaan ini adalah owner sebuah perusahaan. Sementara manajer adalah karyawannya si owner tersebut. Nah, begitu aja cara membedakan. Sederhananya seperti itu, saudara. Jadi wirausaha itu memberikan beberapa manfaat, saudara, seperti meningkatkan produktivitas. Jadi seorang entrepreneur itu dia memiliki inovasi ya, memiliki sebuah ide ya, harus memiliki sebuah ide untuk meningkatkan sebuah produktivitas. Itu bagaimana dia menciptakan produk itu, terus bagaimana cara kerja, cara pembuatan produk itu, terus kemana kira-kira produk itu akan didistribusikan atau dijual. Nah, jadi dia entrepreneur itu memiliki ide, memiliki keberanian untuk melakukan atau menciptakan proses produksi itu ya, untuk meningkatkan produktivitas tentunya. Kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan pekerjaan. Seperti saya bilang tadi ya, entrepreneur itu memang menciptakan lapangan kerja. Sudah jelas seorang entrepreneur adalah seorang yang memiliki perusahaan. Terus meningkatkan teknologi baru dan menciptakan produk dan jasa baru ya. Jadi seorang entrepreneur juga perlu didukung dengan teknologi ya, di mana teknologi ini adalah teknologi yang dapat mensupport ide dia tadi atau produktivitas yang sudah dia rencanakan tadi, tentunya harus didukung dengan teknologi ya. Terus seorang entrepreneur harus mendorong inovasi ya. Inovasi ini sangat perlu dilakukan sama tutor, apalagi di zaman pandemik sekarang ini, bahwasanya perlu sekali kita beradaptasi dengan keadaan sahabat tutor, di mana keadaan ini akan membuat perusahaan kita survive, yaitu dengan mendorong adanya inovasi-inovasi terbaru. Contohnya sahabat tutor, misalnya seperti ini, dulu mungkin pembelajaran secara offline, kemudian banyak sekali terjadi perubahan pada saat pandemik, bahwanya kita tidak bisa berinteraksi secara langsung. Dengan adanya lockdown, dengan adanya PPKM, mau nggak mau kita harus beradaptasi dengan keadaan sekarang ini, karena dibatasi pertemuan kita dengan orang lain. Lalu perlunya inovasi dengan diciptakannya sebuah aplikasi untuk melakukan pembelajaran secara online. Caranya dengan apa? Tentunya dengan menggunakan aplikasi seperti Zoom, to web, ya, kalau yang digunakan UT ya, atau aplikasi Microsoft kamera atau Microsoft Video, ya. Jadi semua hal ini merupakan inovasi. Terus bagaimana dengan hal-hal lain? Contoh di bidang lain, misalnya di bidang kuliner atau di bidang pembelian barang dan jasa, ya. Bagaimana orang yang tadinya harus ke pasar, belanja, ya mau tidak mau kita belanja secara online, menggunakan aplikasi e-commerce, ya, baik itu Shopee, Lazada,
ataupun blibli.com ya, banyak banget. Jadi perlu sekali kita melakukan inovasi, baik itu secara produk maupun cara kerja dari perusahaan kita, agar core value kita itu menjadi lebih baik lagi dan meningkat. Ya. Kemudian membantu organisasi bisnis yang besar ya. Jadi perlu sekali manfaat kewirausahaan ini juga membantu organisasi yang sudah besar. Contohnya adanya UMKM, sahabat tutor. UMKM ini adalah usaha menengah kecil, itu mereka tidak akan bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar kalau mereka menciptakan produk yang sama. Karena kenapa? Karena cost-nya saja sudah berbeda. Ya, cara kerjanya juga berbeda. Ya, teknologi mereka dalam menciptakan produk juga berbeda. Maka akan kalah dari segi apa? Harga jualnya nanti. Segi kualitas barang itu sendiri. Maka perlunya wirausaha ini adalah harus dapat mensupport atau membantu organisasi bisnis yang sudah besar. Dengan ada UMKM contohnya ya, UMKM pembuatan sepatu misalnya ya. Pembuatan sepatu. Sepatu dibuat para pengusaha secara mandiri atau homemade misalnya. Lalu sepatu ini dipasarkan di perusahaan-perusahaan besar, contoh misal Eagle ya, atau Spotek yang ada di Indonesia. Jadi mendukung atau melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang sudah eksis atau sudah besar, yang sudah memulai dari dulu penciptaan sebuah produk tersebut. Jadi perlu sekali atau kolaborasi ya, kolaborasi sepatu, atau dia membuat tapak saja, dia kolaborasi memberikan tapak, atau dia bekerja sama dalam memasarkan sepatu-sepatu dari UMKM itu sendiri. Tentunya perusahaan-perusahaan besar itu harus memberikan sosialisasi ya, dukungan pelatihan terhadap para wirausaha agar survive dalam menjalankan usahanya nanti, seperti itu. Kemudian sahabat tutor, perlunya sekali kita juga memahami tentang proses wirausaha ini. Jadi bagaimana sih proses dari seorang entrepreneur ini ya? Entrepreneur itu dimulai sahabat tutor dari kesempatan dan ide. Di mana seorang entrepreneur ini jeli dalam melihat situasi, ya, jeli dalam mengambil suatu kesempatan di setiap perubahan-perubahan lingkungan dan mencari peluang-peluang yang ada di dalam situasi yang sulit. Ya, contohnya pada saat pandemik, semua orang melek atau peduli dengan kesehatan. Maka seorang wirausaha harus berpikir jeli, apa yang harus mereka lakukan. Dulu kita tidak peduli terhadap lingkungan, tidak peduli terhadap suasana rumah kita, kotorakah, mau bersihkah. Lalu dengan adanya pandemik, virus pandemik, semua orang takut dengan virus tersebut dan menjaga kebersihannya. Maka apa usaha baru yang muncul? Yaitu adanya penyediaan alat ataupun supplier disinfektan, cairan disinfektan. Rumah-rumah dibersihkan, disemprot dengan disinfektan. Usaha-usaha ini pasca pandemi ini membludak sahabat tutor, bagaikan musim hujan yang terus deras mengalir. Jadi satu buka usaha itu, semuanya buka usaha tersebut. Ya, dengan adanya disinfektan. Kemudian melek juga dengan adanya pemeriksaan ataupun cek kesehatan, dengan adanya cek kesehatan antigen, PCR, ya, atau rapid test, banyak banget. Jadi usaha-usaha yang baru inilah harus dipikirkan bagaimana di saat orang tidak bisa bergerak, peduli dengan kesehatan, maka ada timbul sebuah usaha ya sahabat tutor. Maka bisa saya bilang bahwa PCR, rapid test, ataupun swab antigen ini merupakan bisnis sahabat tutor. Ini bisnis. Ya, jadi ini adalah hal yang dibikin oleh wirausaha dan tidak tutup
kemungkinan sahabat tutor, bahkan di luar negeri itu bahwasanya vaksin sudah diperjualbelikan intinya. Itu bisa terjadi. Maka ide-ide seperti ini, kesempatan seperti ini yang diambil oleh para entrepreneur atau para pengusaha untuk memulai sebuah bisnisnya. Kemudian rencana bisnis formal, yaitu formal bisnis, merupakan dokumen yang disiapkan untuk mendirikan bisnis ya. Setelah kita punya kesempatan, kita punya ide, oke, saya membuka sebuah usaha, misalnya contoh untuk melakukan semprot disinfektan di rumah ke rumah, maka kita buat dokumen-dokumennya, izinnya, tentunya disinfektan kita ambil di mana, supplier dari mana, terus izin PT kita juga harus ada, bergerak di bidang kesehatan, ya macam-macam dokumen-dokumen yang dipersiapkan. Kemudian halangan yang masuk, seorang calon wira swasta meski mempunyai ide tidak akan mudah memasuki dunia usaha begitu saja. Banyak halangan yang muncul. Ya, tentunya ketika seorang pengusaha itu ingin membuka sebuah usaha, ya namanya tantangan yang namanya banyak kompetitor juga harus juga kita riset agar ide kita ini tidak stuck ataupun berhenti. Kita harus berusaha untuk dapat memasuki dunia bisnis itu. Dengan cara apa? Belajar dengan mereka, bekerja sama dengan mereka yang sudah eksis duluan di dunia usaha atau bisnis tersebut. Kemudian baru kita ikut seperti apa gaya mereka dalam menjalankan bisnis itu. Ya tentunya halangan harus dihadapi dengan strategi dalam memasuki pasar ya sahabat tutor. Karena kita tidak akan mudah sahabat tutor masuk sebuah dunia bisnis kalau kita tidak bisa membuat sebuah strategi. Karena banyak bakal orang yang akan menghalangi. Yang namanya persaingan bisnis juga sahabat tutor. Yaitu strategi yang pertama kita lakukan adalah membangun perusahaan baru. Wira swasta bisa memasuki pasar dengan 3 cara, yaitu membangun perusahaan baru, yaitu maksudnya legalitas perusahaan itu, baik itu CV ya, baik itu PT ya, ataupun firma juga bisa, tapi ada legalitas dokumen, izin-izin dari pembuatan perusahaan itu. Kemudian membeli perusahaan yang sudah ada, bisa juga kita membeli perusahaan-perusahaan yang menurut kita benderanya mungkin agak susah, kita beli agar kita memiliki legalitas, atau kita bisa juga melakukan waralaba atau franchise ya, bisa juga. Biasanya franchise ini banyak juga dilakukan oleh dunia usaha kuliner biasanya ya, tentunya. Kemudian bentuk organisasi. Bentuk organisasi setelah wira swasta memasuki pasar, wira swasta dapat memilih beberapa bentuk organisasi, yaitu seperti saya bilang tadi, bentuk organisasi tadi untuk membangun perusahaan baru ya, baik itu CV, legalitas ya, perusahaan kita atau firma atau perseroan ya. Semua ini tentunya mempunyai ketentuan-ketentuan yang harus kita pahami. Di mana usaha perorangan ini kita sendiri yang menjalankannya, kita sendiri yang menjadi komisaris sekaligus direkturnya, atau kita bukan partner atau firma, yaitu bekerja sama dengan teman kita ya, orang per orang, atau kita melakukan perseroan juga bisa dengan membeli saham ya, ataupun juga kita bisa membuat sebuah perusahaan baru ya, seperti CP tadi ya, dengan beberapa orang ya, berkelompok. Itu bisa saja kita lakukan. Itu merupakan legalitas dari bentuk organisasi. Kemudian faktor penentu keberhasilan di dalam entrepreneur ya, dalam kita berwirausaha, setelah usaha kecil berjalan, wira swasta harus berhati-hati terhadap faktor yang dapat menyebabkan kegagalan usaha. Apabila usaha direncanakan dan dijalankan dengan hati-hati, kemungkinan kegagalan usaha dapat dikurangi. Ya, yang namanya kita usaha ya sahabat tutor, tidak serta-merta itu akan sukses ataupun berhasil. Ada untung dan ada rugi. Ya, tapi tidak ada seorang pengusaha di dunia ini yang tidak pernah mengalami yang namanya kerugian. Mesti ada. Namun bagaimana cara bangkit
Nah, bagaimana cara meminimalisir resiko kerugian itu? Nah, ini yang merupakan literasi yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha atau wirausaha. Di mana dia harus memiliki rasa ataupun worry, kekhawatiran. Harus merasa kekhawatiran bagaimana usahanya bisa nggak bertahan. Rasa khawatir itu penting bagi seorang wirausaha. Kenapa sahabat tutor tidak penting? Karena dengan ada rasa khawatir kita akan berhati-hati. Kalau hanya dengan keberanian saja tanpa ada kekhawatiran sedikit pun, maka usaha kita akan nembak sana nembak sini sahabat tutor. Tidak dipikirkan resiko-resiko yang akan kita hadapi, yang akan kita alami. Jadi kalau kita berani boleh, dalam arti kata kita berani mencoba dan berani untuk selalu berinovasi, berusaha untuk menjalankan bisnis kita, itu wajib. Tapi keberanian saja tanpa ada kehati-hatian, maka jalannya itu tidak akan mulus. Ya, layaknya kita mengendarai sebuah mobil tanpa ada setir. Kita gas terus, tapi kita tidak berhati-hati, setir belokkan karena jalan trek sebuah sirkuit ya, itu tidak selalu lurus treknya, jalannya tidak selalu lurus, ada belok, ada putaran. Nah, ini perlu sekali kita memiliki rasa untuk berhati-hati ya, agar kita bisa meminimalisir yang namanya kerugian. Karena kita bicara tentang rasa kehati-hatian, kita bicara tentang rasa keberanian, maka kita perlu yang namanya semangat kewirausahaan. Semangat ini sahabat tutor, pertama harus kita tumbuhkan. Ditumbuhkan dengan cara kita tadi membuka sebuah usaha baru. Kemudian setelah kita tumbuhkan, bagaimana cara kita memelihara semangat ini agar konsisten. Nah, ini merupakan ujian. Banyak orang yang mengatakan bahwa saya meraih itu gampang, mempertahankan itu susah. Sebenarnya kuncinya adalah semangat itu sendiri. Jika kita meraih dengan semangat, maka mempertahankannya pun juga dengan semangat. Semangat ini itu mendorong wirausaha untuk terus berkembang, ya, melakukan entrepreneur. Di mana entrepreneur ini merupakan seorang wira swasta yang bekerja dalam suatu organisasi untuk mengembangkan produk atau jasa tertentu. Jadi entrepreneurship ini bagaimana kita selalu berinovasi, selalu berkreativitas, tidak puas dengan apa yang sudah ada, terus berkembang. Karena apa? Karena lingkungan ini, bisnis ini terus berkembang dan selalu memiliki masalah atau persoalan-persoalan yang baru. Jadi perlunya kita mencari solusi-solusi yang baru. Jadi bagaimana menghadapinya? Yaitu dengan semangat tadi sahabat tutor. Perlu sekali kita memelihara semangat. Semangat itu penting. Dengan semangat kita bisa mencari solusi setiap masalah. Dengan semangat juga kita bisa bertahan dari setiap atau berbagai keadaan yang sulit sekalipun. Jadi penting sekali kita memiliki semangat yang tinggi agar usaha kita terus tetap berjalan. Kemudian sahabat tutor, di dalam masa pandemi atau industri di 4.0 ini, maka kita nanti akan menghadapi industri revolusi dari 5.0, di mana setiap kondisi ini itu memiliki karakteristik atau persoalan yang berbeda-beda. Sahabat tutor bisa lihat ya sahabat tutornya di sini, bisa sahabat tutor membaca ya, linknya sudah ada di sini. Tapi perlu kita pahami dulu ya, pada masa industri 1.0 itu di mana kita sangat mengandalkan mesin. Ya, mesin itu baik secara dalam hal ini mesin secara manual saudara, di mana ada mesinnya digerakkan oleh manusia juga ya, dengan dibantu mesin. Jadi industri itu awalnya seperti itu. Masa industri, masa Inggris pada penjajahan Inggris ya, masa di mana kita penjajahan Belanda sekalipun, kita sudah menggunakan mesin. Walaupun mesin ini belum secara otomatis ya. Kemudian
Produksi di masa 2.0, di mana kita revolusi ini sudah menggunakan elektrikal ya. Yang hal ini tadinya kita menggunakan mesin ini menggunakan bahan bakar, sekarang kita menggunakan elektrikal, bahan pembangkitnya dari tenaga listrik. Ya, jadi tidak menggunakan satu bahan sumber daya saya, tapi sudah menggunakan dua bahan sumber daya. Tapi tetap menggunakan pengaruh dari manusia itu sendiri dalam pelaksanaan produktivitas dari industri tersebut, di mana kita sudah menggunakan dua alternatif sumber daya. Kemudian di masa 3.0 ini, di mana kita sudah mengkombinasikan ya, penggunaan sumber daya baik itu dari bahan bakar ataupun dari listrik, lalu ditambah dengan teknologi, di mana semakin minim ya perbedaannya ini saudara, semakin minim pengaruh manusia di dalam pelaksanaan produktivitas. Jadi ini yang membedakan kenapa revolusi industri ini selalu berubah-ubah setiap masanya ya. Apa sih perbedaan dari 1 sampai dengan 4? Itu adalah pengaruh manusianya. Ya. Pada masa 3.0 atau masa revolusi ketiga, itu pengguna manusia semakin sedikit, pengaruh manusia semakin sedikit. Di mana kita sudah membanyakkan menggunakan sumber daya yang ada. Ya, sumber daya baik itu listrik maupun bahan bakar, sudah menggunakan otomatis juga. Ya. Lalu kita berlanjut ke masa sekarang ini, yaitu revolusi industri 4.0, di mana kita sudah menggunakan cyber physical syndrome, ya, di mana perbedaannya dengan 3.0 ini, 3.0 itu adalah tidak lagi menggunakan kabel, ya. Jadi masa kita revolusi kedua itu masih menggunakan kabel, di mana kita membutuhkan hubungan antar setiap mesin ke mesin yang lain, itu pasti kita menggunakan kabel sebagai jaringannya. Sekarang kita tidak menggunakan kabel lagi, yaitu menggunakan wireless. Tapi tetap dengan pengaruh manusia yang makin sedikit di dalam produktivitas industri itu sendiri. Jadi dulunya, bedanya kita dulu bekerja di lapangan, di site, di tempat pabrik. Sekarang kita bisa saja bekerja di luar pabrik, kita kontrol jarak jauh. Ya, jadi hal-hal ini yang menyebabkan industri ini semakin berkembang dan semakin sedikit atas penggunaan sumber daya manusia. Maka perlu sekali kita meningkatkan knowledge kita untuk supaya peran manusia ini tidak digantikan oleh mesin. Memang semakin dilema sahabat tutor. Kenapa? Ketika peran manusia diganti oleh mesin, maka akan sedikit pekerjaan yang tersedia. Maka menjadi persoalan baru ketika revolusi ini, industri ini semakin berkembang, yaitu banyaknya pengangguran. Karena apa? Pekerjaan yang dilakukan oleh manusia dilakukan oleh mesin. Jadi bagaimana dalam mempertahankan ini? Tentunya kita harus menambah pengetahuan kita agar kita sebagai manusia tidak digantikan oleh mesin dalam pelaksanaan ataupun peran kita di dalam dunia usaha nantinya. Maka inovasi itu penting, namun inovasi tanpa adanya peningkatan sumber daya manusia itu akan sia-sia. Inovasi itu baik, kalau tidak bisa dijalankan juga akan sulit untuk dikembangkan. Maka perlu kita melakukan inovasi, tapi juga meningkatkan knowledge dan pengetahuan kita di dalam dunia usaha, agar usaha yang akan kita jalankan ini menjadi maju, bertahan, dan memberikan kesejahteraan bagi lingkungan kita, masyarakat sekitar kita, dan karyawan kita nantinya. Baiklah sahabat tutor, jika sahabat tutor masih belum memahami, jika sahabat tutor sudah mengerti, alhamdulillah sekali.
Saya harap sahabat tutor dapat memahaminya, dan saya anjurkan sahabat tutor kembali membaca buku materi kita yang sudah disediakan dari kampus. Ini kodenya EKMA 4116 tentang manajemen. Sahabat tutor bisa membelinya di kampus kita, atau sahabat tutor juga bisa membacanya di perpustakaan online. Jika sahabat tutor juga belum mengerti, sahabat tutor bisa ngechat saya melalui aplikasi e-learning. Saya akan selalu menyediakan waktu bos sahabat tutor 24 jam. Kapanpun saya akan menjawabnya. Saya harap sahabat tutor dapat mengambil hikmah dan mengambil sari pati dari mata kuliah ini, inti dari mata kuliah ini, sehingga sahabat tutor dapat memahami dan sukses dalam pelaksanaan ujian nanti di UAS. Demikianlah pertemuan kita di sesi terakhir ini. Jika saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Jika saya ada kekurangan di dalam pencapaian saya terhadap sahabat tutor, saya juga minta maaf. Saya harap sahabat tutor memakluminya. Kita saling memaafkan. Kita saling berbagi di sini. Tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih jago. Yang ada hanyalah saya duluan belajar daripada sahabat tutor. Jadi di sini saya harap saya sebagai dosen juga terima kasih kritik dan saran dari sahabat tutor, bagaimana saya kedepannya nanti. Saya harap juga sahabat tutor juga sukses selalu. Kritik dan saran sahabat tutor selalu saya pegang, selalu saya akan berinovasi terus sahabat tutor, memberikan kreativitas baik di bidang saya, sahabat tutor juga di bidang sahabat tutor yang bekerja di bidang kuliner, yang bekerja di perusahaan, yang bekerja sebagai aparatur negara. Silakan berkreativitas dalam hal positif. Saya juga akan selalu berkreativitas memperbaiki diri, menjadi seorang yang lebih baik, dan insya Allah kita akan bertemu secara offline ataupun online lagi, di mana setiap waktu kehidupan selalu berubah-ubah. Demikian sahabat tutor, jaga kesehatan. Salam saya untuk keluarga sahabat tutor semuanya. Saya akhiri dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Be smart and be creative. Terima kasih sudah nonton video ini. Be smart, creative.